Tiara dan hari ini kita akan bahas soal skincare. Nah, video kali ini aku dedikasikan ke kalian yang memang sangat pemula. Kalian belum ngerti bedanya skincare itu apa, skincare rutin, dan mengapa harus menggunakan skincare. So please, if kalian belum ngerti, tonton videonya sampai habis. Sementara kalau kalian ngerasa udah cukup paham, kalian bisa subscribe channel ini dan tungguin video-video lainnya. Karena video skincare ini adalah awal dari skincare series. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu. Apa sih itu skincare? Skincare sendiri adalah bahasa Inggris untuk skin artinya kulit, care artinya perawatan. Jadi skincare itu perawatan kulit. Jadi secara harafiah, kalau kalian ngerasa menjaga, menyayangi, merawat kulit, berarti kalian melakukan perawatan kulit atau melakukan skincare. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa sih kita harus pakai skincare? Basically, skincare awalnya digunakan oleh bangsawan atau memang orang-orang yang kelasnya kerajaan, karena mereka ingin menjaga kulit mereka agar tetap terlihat muda. Maka dari itu mereka menggunakan skincare. Sementara kalau saat ini ada dua hal kenapa kalian harus menggunakan skincare. Yang pertama adalah karena kalian memiliki problem atau permasalahan di kulit, seperti berjerawat, terus ingin mencerahkan wajah, ingin biar wajahnya nggak kusam. Itu permasalahan kulit. Yang kedua adalah karena kalian ingin menjaga kulit agar tetap tampil optimal. Dalam artian, kalau kalian ngerasa, oke, aku umur 17 tahun nggak punya jerawatan, kulit aku mulus kepatat baik. Well, kalau kalian ingin tetap seperti itu, kalian harus menggunakan skincare. Kenapa gitu? Karena ada satu hal yang nggak akan pernah kalian lewatkan, yaitu fase menua. Jadi kalian coba perhatiin wajah ibu kalian saat ini. Kalau sampai usianya, di usia yang sekarang, kulitnya masih bebas kerutan, bebas garis-garis halus, bebas jerawat, well, berarti kalian cukup ikuti apa yang ibu kalian lakukan. Karena kalau misalkan kalian ngerasa, oke, ibu aku kayaknya udah gak ada garis halus, nah, kalian mungkin harus menggunakan skincare karena fungsi skincare adalah untuk melawan aging atau penuaan. Dalam hal ini tidak bisa menghentikan penuaan, tapi bisa memperlambat penuaan itu terjadi kepada kalian. Kayak gitu. Jadi fungsinya memang lebih kayak ngerawat. Filosofinya bagi aku sama ketika kalian mandi. Kenapa kalian harus mandi tiap hari? Bisa aja kalian mandi seminggu sekali. That's okay. Tapi kan ada satu, pertumbuhan bakteri. Kedua, bau. Ketiga, kalian juga ada daki-daki atau kulit mati yang harus diangkat. Dan ya akhirnya kalian jadi ngerasa nggak enak sendiri kan badannya. That's why kalian menggunakan skincare. Kayak gitu. Terus kenapa skincare wajah dan badan berbeda? Jawabannya simpel karena kulit wajah kita memang lebih tipis dibandingkan kulit tubuh. Yang paling tipis itu telapak mata, makanya kalian bisa lihat urat-uratnya. Sementara yang paling tebal itu adalah telapak kaki. Nah, bayangin deh kalau misalkan kaki kalian tipisnya sewajah, pasti ketika kalian jalan bisa lecet cepet banget, kan gak enak ya? Oke, selanjutnya adalah umur berapa sih pakai skincare? Umur pakai skincare itu tergantung sama kalian pubertasnya di usia berapa. Biasanya sih anak umur sekarang kan pubernya tuh lebih cepat ya, kayak SD, SMP itu udah mulai puber kan. Jadi mulai dari situ mungkin kalian udah bisa nge-consider untuk pakai skincare. Skincare-nya apa untuk remaja? Kalian bisa cek lengkapnya di deskripsi box aku. Aku udah jelasin skincare yang cocok untuk remaja beserta rekomendasi produknya itu apa. Selanjutnya adalah, Kak, aku bingung mau pakai skincare apa? Nah, jawabannya adalah tergantung pada masalah kulit kalian. Yang seperti aku tadi udah jelasin, nanti akan aku jelasin lebih lengkapnya per masalah kulit. Jadi akan lebih jelas, kalian bisa lebih banyak nanya-nanya di sana. Gitu, oke? Terus, apa aja sih yang termasuk skincare? Well, yang termasuk skincare itu secara umum dibagi 4. Yang pertama adalah untuk cleanser. Cleanser itu adalah untuk pembersih wajah. Itu termasuknya ada micellar water, ada matte cleansing, dan sabun cuci muka. Sabun cuci mukanya aja bentuknya macam-macam kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah toner. Toner ini fungsinya untuk membalance pH kulit. Ketika kita pakai sabun, kadang-kadang sabunnya either basah banget atau asam banget. Sedangkan ekosistem di kulit kita dia cenderung asam ke normal. Makanya dia butuh dibalance biar ketika kita pakai skincare yang lain kulitnya tuh nggak kaget gitu loh. Makanya itu ada toner. Yang ketiga adalah nourish atau menutrisi kulit. Ini banyak banget dalam kandungan nourish ini, mulai dari pelembab, terus juga ada essence,
serum, day cream, night cream. Kalian nutrisi di sini tuh tergantung banget sama kondisi kulit kalian itu butuhnya apa sih saat itu. Karena aku sendiri aja aku cuma pakai sabun, toner, sunscreen, selesai. Oh, sama cleanser. Cleanser aku justru banyak banget karena bagi aku cleanser itu paling penting. Yang terakhir adalah protection. Protection itu adalah sunscreen. Nah, sunscreen ini fungsinya memang untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari yang membakar kulit. Makanya kalau kalian nggak pakai sunscreen, ketika panas-panasan kalian cenderung gosong. Pertanyaan selanjutnya adalah, terus gimana cara memilih skincare yang efektif untuk wajah? Itu akan aku jelasin gimana cara memilih skincare yang tepat di video berikutnya, biar ini nggak kepanjangan. Tapi yang jelas aku harus tahu dulu kalau cara memilih skincare yang tepat adalah yang paling benar adalah harus terdaftar di BPOM atau memiliki sertifikasi tertentu, karena kalau enggak bisa aja skincare-nya itu palsu atau skincare yang abal-abal kayak gitu. Dalam artian skincare abal-abal ini adalah skincare yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Kalian bisa cek testimoni atau seramnya penggunaan skincare berbahaya ini di korban skincare abal. Mereka ngejelasin banget soal skincare yang bermerkuri, skincare yang bersteroid. Itu kelihatannya cepat, tapi jangka panjangnya kulit kalian rusak sejadi-jadinya dan balikinnya sangat susah. Aku butuh waktu sekitar 2-3 tahun kalau nggak salah untuk membalikan kondisi kulit aku setelah aku pakai skincare yang kayaknya ada bersteroidnya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan-pertanyaan yang dilempar oleh anak-anak Instagram. Jadi kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa DM aku di Instagram Tiaranap. Pertanyaannya dari Novia DP, kenapa skincarean masker aja emang nggak cukup? Gitu kan. Nah, sebenarnya kalau menurut aku, maskeran nggak masalah, asalkan rutin dan sesuai. Dalam artian, kalau kalian bisa maskeran setiap hari, maskernya kayak sleeping mask dan sheet mask, terus juga pakai masker yang cenderung cleansing, itu kayak detox mask yang aman untuk dipakai setiap hari nggak masalah. Karena kebanyakan detox mask atau masker untuk ngedetox kulit, untuk membersihkan pori-pori itu dipakainya cuma seminggu sekali. Jadi sebenarnya nggak disarankan banget sih. Tapi kalau emang kalian merasa masker aja cukup, ya nggak masalah. Itu balik lagi ke kalian, kayak gitu. Terus yang kedua adalah dari Wilnalina. Beda-beda produk itu apa? Tadi aku udah ngejelasin. Untuk lebih lengkapnya akan aku jelasin di video, tergantung dengan jenis kulit kalian dan masalah kulit kalian itu apa. Terus ada juga satu yang nanya, Kak, day cream sama night cream beda nggak sih sebenarnya? Well, day cream dan night cream ini kalau kalian dapat secara umum, biasanya kalau misalkan day cream itu fungsinya untuk moisturizer dicampur dengan sunscreen. Itu biasanya day cream secara umum. Dan kalau night cream itu biasanya dia isinya adalah kandungan yang membantu meregenerasi kulit lebih cepat. Jadi ada kandungan kayak exfoliate-nya juga, ada kandungan pelembabnya juga, ada antioksidan untuk perbaruan kulitnya biar lebih cepat. Itu biasanya night cream. Tapi kalau misalkan kalian pakai skincare dokter, kalian harus tanya dokternya isinya apa aja. Tanya aja. Kadang aku dulu juga sempat nggak enak nanya dokter kayak, dok ini isinya apa gitu kan. Sampai akhirnya satu ketika aku nanya juga akhirnya, dan dokternya bilangnya ini ada kayak semacam retinoid, tapi bukan retinoid, mirip-mirip gitulah, tapi itu emang rahasia dokter. Oh tapi nggak masalah, yang penting aku udah tahu oh ada kandungan yang memang sejenis retinoid atau vitamin A. Itu fungsinya memang untuk bikin kulit tuh kayak lebih cepat regenerasi kayak gitu. Itu di night cream aku. Jadi kalau kalian mau beli, pastikan yang tadi aku udah bilang harus ada BPOM atau sejenisnya. Kayak misalkan kalau dari Amerika tuh ada FDA dan lain-lain. Dan kalau ke dokter juga harus nanya, ini ingredientsnya apa aja ya dok? Tanya aja, nggak masalah. Terus juga ada dari Bodo Ngambek. Oke. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk skincare meresap di kulit? Itu tergantung jenis skincare-nya itu apa. Kebanyakan skincare butuh waktu sekitar 1-2 menit. Ada waktu itu aku sempat nanya ke makeup artist, mereka justru lebih lama. Mereka pakai skincare lebih lama daripada nge-apply produk foundation. Kayak kalau misalkan skincare ditungguin itu tuh sampai baiknya 3-5 menit. Kalau beberapa BA juga ngomong gitu, kayak 3-5 menit amannya. Tapi kalau aku sendiri yang penting udah kering, terus kalian pegang kulit udah nggak tacky, udah nggak lengket, itu bisa deh 1-2 menitan, itu udah oke untuk di-apply skincare berikutnya. Kecuali kalian menggunakan krim dan oil, itu dipakainya memang di bagian terakhir. Jadi krim dulu baru oil, atau kalau pagi-pagi biasanya krim dulu baru sunscreen kayak gitu. Terus ada dari Hanada, kalau buat kulit remaja pakai skincare bayi boleh nggak sih?
Sebenarnya untuk skincare bayi, kalau misalkan tujuannya emang untuk badan ya jangan. Tapi kalau memang ternyata itu skincare-nya untuk bayi seluruh tubuh, termasuk ke wajah, baiknya kalian konfirmasi ke brand tersebut gitu. Tapi yang aku ketahui adalah kalau misalkan skincare untuk bayi itu ingredientsnya sangat minimalis karena kulit bayi sangat sensitif. Itu nggak akan ngefek di kalian. Jadi kalau kalian pakai ya buat apa? Karena sayang gitu. Nah, hari ini aku akan ngasih dulu satu hal yang menurut diketahui pemula, yaitu urutan skincare. Pasti banyak banget yang nanya juga. Pertama, pakai cleanser. Kedua, pakai toner. Ketiga, baru pakai nourish. Nourish itu misalkan bentuknya cairan, pakai pertama setelah menggunakan sabun cuci muka. Misalkan toner, terus juga bisa kalian pakai essence, serum, tergantung formulasinya. Makin dia cair itu makin dipakai pertama. Jadi misalkan yang cair duluan, yang gel kedua, yang ketiga adalah yang cream. Makanya biasanya pakai serum dulu, pakai essence, pakai day cream, night cream. Setelahnya baru kalian bisa pakai, kalau pakai oil itu paling belakang tetap seperti yang aku bilang, atau diganti dengan sunscreen gitu. Baru setelah pakai sunscreen kalian bisa boleh pakai primer untuk makeupan dan sejenisnya. Kayak gitu guys. Nah, kalau pakai sheet mask itu kapan kak? Pakai sheet mask itu ternyata kalau di Korea sebelum day cream. Jadi pakai sheet mask dulu baru pakai day cream. Kayak gitu. Dan di bule-bule juga mereka ternyata pakai sheet mask dulu baru dilanjut dengan primer untuk wajah ketika mau make upan. Kayak gitu. Nah, segitu dari aku. Video selanjutnya aku akan ngomongin cara memilih skincare yang baik untuk kulit kamu secara umum seperti apa. Sebelum akan aku buat video aku penggal lagi untuk kulit berjerawat, untuk kulit berminyak, untuk kulit dan sejenisnya buat permasalahan kulit kita. Dan sudah aku see you next video, bye!